sejarah terjadinya Kadipaten Ponorogo, yaitu sebuah kota yang terkenal sampai ke mancanegara dengan sebutan Kota Reog. Dalam kisah ini saya ambil dari berbagai versi yang semuanya mempunyai dasar sejarah yang berada dalam Babat Ponorogo. Alkisah dimulai dari sini. Setelah Kerajaan Medang di Jawa Tengah bubar tahun 928 Masehi, Empu Sindok pindah ke Jawa Timur. Empu Sindok naik tahta menjadi raja pertama Kerajaan Medang di Jawa Timur tahun 929 Masehi, bergelar Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa, yang mana menjadi moyang bagi raja-raja di Jawa selama 300 tahun berturut-turut. Ia memerintah dengan permaisurinya, para meswari Sri Wardani, Empu Kbi, Putri Rakewawa, untuk menjalankan pemerintahan. Dalam buku Babat Ponorogo karya Purwowijoyo disebutkan selain Empu Sindok, ada lagi satu rombongan yang pindah ke Jawa Timur di bawah pimpinan Ketut Wijaya, putra Raja Medang, kemudian mendirikan kerajaan yang diberi nama Wengker. Ketut Wijaya berkuasa tahun 986 hingga 1037 Masehi. Nama Wengker adalah akronim dari wewengkon angker atau tempat yang angker. Letak kerajaan Wengker di bawah pimpinan Ketut Wijaya bermacam versi. Dalam Babat Ponorogo disebutkan sebelah utara antara Gunung Kendeng dan Gunung Pandan, sebelah timur Gunung Wilis sampai wilayah Laut Selatan, sebelah selatan wilayah Laut Selatan, dan sebelah barat pegunungan mulai Laut Selatan sampai Gunung Lawu. Dalam buku ini juga disebutkan Keraton Wengker di sekitar Setono, Kecamatan Jenangan. Mengutip dari pendapat Profesor N.G. Krom dan D.R.A. Setiawati Sulaiman, digambarkan Kerajaan Wengker pada saat itu aman sentosa. Rakyatnya senang melakukan tapa brata dan menguasai banyak ilmu batin. Adapun batas wilayah ditandai dengan sungai. Untuk pertahanan wilayah terdapat 3 benteng dalam tanah, istilahnya benteng pendem. Versi lain, sebagaimana dalam buku ungkapan sejarah Kerajaan Wengker dan Reog Ponorogo, Mulyadi, letak Kerajaan Wengker pada masa ini adalah di daerah Dolopo Madiun, pusatnya di desa Daha. Pada tahun 947 Masehi, Empu Sindok digantikan anaknya yang bernama Sri Isyana Tunggawijaya yang menikah dengan Sri Lokapala. Selanjutnya ia digantikan putranya Sri Makutawangsa Wardana. Sri Makutawangsa Wardana mempunyai 2 orang putri. Salah satu putrinya menikah dengan Dharmawangsa. Selanjutnya sang menantu itulah yang kemudian memegang tampuk kekuasaan di Medang. Salah satu putri Makutawangsa yang bernama Mahendra Datta menikah dengan Udayana dan mempunyai anak bernama Erlangga. Dalam memimpin Medang, Dharmawangsa mempunyai ambisi besar memperluas wilayah. Kerajaan Medang saat itu diperkirakan di sekitar daerah Maospati Magetan. Pada tahun 1016 Masehi, Kerajaan Medang diserang Sriwijaya bersama sekutunya yaitu Wurawari dan Wengker, sehingga Raja Dharmawangsa dan seluruh pembesar istana tewas. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Pralaya atau kehancuran. Dalam prasasti Kalkuta, yaitu prasasti Erlangga, disebut bahwa Hari Prahara Haji Wurawari Masomicil Sangkalwaran. Letak Wurawari ada beberapa pendapat, namun Muhammad Hari Suwarno di Jawa Timur, menurut Profesor Dr. G.D. Casparis dari Semenanjung Malaka. Ada pula yang berpendapat di Banyumas. Penyerangan Raja Wurawari ada yang berpendapat disebabkan iri atas kegagalannya mempersunting putri Dharmawangsa. Selain itu, beserta sekutunya ingin menghancurkan Medang. Sementara keterlibatan Wengker adalah pengaruh ekspansi Medang yang berusaha memperluas wilayah dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil dan juga persaingan di bidang ekonomi. Satu-satunya yang berhasil lolos dari serangan tersebut adalah Erlangga, yang pada saat itu sedang melangsungkan pernikahan
dengan Putri Dharmawangsa. Pada waktu itu usia Erlangga 16 tahun. Bersama Narotama ia bersembunyi dan mendapatkan tempat jasmani rohani dari gurunya, yaitu Empu Barada di hutan sekitar daerah Wonogiri. Namun pada perkembangannya, lokasi penempaan Erlangga diperkirakan di daerah Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Ponorogo, yang dibuktikan dengan keberadaan situs bersejarah di mana terdapat bukti jejak keberadaan Erlangga dan juga lokasi pegunungan dan hutan yang memenuhi syarat sebagai tempat persembunyian. Pada tahun 1019 Masehi, Airlangga dinobatkan menjadi Raja Kauripan yang terletak di bekas reruntuhan bekas Kerajaan Medang. Saat itu bekas Kerajaan Medang sepeninggal Dharmawangsa merupakan wilayah yang kecil karena setelah Pralaya, wilayah Medang terpecah-pecah. Tahun 1028 Masehi, Airlangga memulai usahanya menyatukan kembali wilayah Medang, termasuk terhadap Kerajaan Wengker. Tahun 1031, Wengker bisa ditaklukkan. Pada tahun 1035, Kerajaan Wengker ternyata bangkit dan kuat lagi. Airlangga kembali menyerang Wengker dengan kekuatan pasukan yang besar pada tahun 1037 Masehi. Ketuwijaya mengalami kekalahan, terpaksa meninggalkan harta benda dan permaisurinya. Ketuwijaya lari ke desa Topo, kemudian pindah ke Kapang, diikuti beberapa prajuritnya. Karena terus diserang pasukan Erlangga, ia lari ke Sarosa. Disinilah akhirnya Ketuwijaya bisa dikalahkan, dan ia dibunuh oleh prajuritnya sendiri. Versi lain mengatakan, Ketuwijaya hilang beserta jiwa raganya atau moksa. Sumber lain ada yang menyebutkan, setelah dikalahkan Erlangga, Ketuwijaya menjadi pertapa. Dengan demikian, berakhirlah riwayat kerajaan Wengker di era Ketuwijaya. Selanjutnya wilayah Wengker menjadi daerah kekuasaan Erlangga. Raja Wengker selanjutnya adalah Prabu Jakabagus atau Sri Karasakan yang memerintah Wengker tahun 1078 Masehi. Lokasi Wengker diperkirakan di utara Gunung Gajah, Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Prabu Jakabagus dikenal memiliki kesaktian yang luar biasa. Untuk memiliki kesaktian tersebut, ia tidak mempunyai istri. Sebagai gantinya, ia memelihara laki-laki atau yang biasa disebut gemblak. Raja Jakabagus dikenal sebagai Raja Warok pertama. Warok berasal dari Wara atau pria agung, pria yang diagungkan. Di masa pemerintahan Erlangga, wilayah Kerajaan Wengker tidak pernah terjadi peperangan maupun persengketaan. Sebaliknya, menjadi daerah yang aman tentram. Airlangga membagi Kauripan menjadi dua, yaitu Kediri atau Daha dan Jenggala atau Panjalu. Sepeninggal Erlangga, terjadi perang saudara antara kedua kerajaan tersebut. Situasi yang tidak stabil itu digunakan Wengker menyusun kekuatan baru, sehingga sampai berdirinya Majapahit, nama Wengker masih eksis. Bahkan hubungan kedua kerajaan terjalin dengan baik. Di masa pemerintahan Majapahit, Wengker dipimpin seorang raja bernama Raden Kudamerta atau Wijaya Rajasa. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan, pria haji Sang Umungku Wengker, Bangun Hyang Opandra Nurun Narpari, Wijaya Rajasa Nopamana, Parama Ajenotama. Dari kitab ini menunjukkan bahwa yang membangun kerajaan Wengker adalah Wijaya Rajasa sebagai raja pertama. Dalam kitab ini juga disebutkan Raden Kudamerta menikah dengan Bre Daha. Raden Kudamerta berkedudukan di Wengker dengan nama Bre Prameswara dari Pamotan yang dikenal dengan nama Sri Wijaya Rajasa. Yang dimaksud Bre Daha adalah Dewi Maharajasa, adik Tribuana. Berarti Wijaya Rasa adalah menantu Raden Wijaya. Selain menjadi Raja Wengker, Wijaya Rajasa merupakan tokoh yang mempunyai peran besar di Majapahit. Antara lain, salah satu dari 8 tokoh yang diundang pada waktu pengangkatan Mahapati Gajah Mada tahun 1364 Masehi. Diangkat menjadi anggota Dewan Sabta Prabu, menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung,
tahun 1351 Masehi. Mengambil tindakan tegas terhadap kesalahan yang dilakukan Gajah Mada atas peristiwa Bubat dan mendapat penghargaan dari Tribhuwana Tunggadewi. Putra Wijaya Rajasa yang bernama Susuma Dewi atau Padukasori menikah dengan Hayam Wuruk tahun 1357 Masehi. Setelah Prabu Hayam Wuruk gagal menikah dengan putri Pajajaran yang meninggal pada peristiwa Bubat. Pernikahan itu merupakan pernikahan keluarga karena ibu Susuma Dewi adalah adik Tribhuwana Tunggadewi, ibu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk dan Susuma Dewi adalah sama-sama cucu Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana. Dari pernikahan yang melibatkan dua kerajaan, yaitu Majapahit dan Wengker. Menurut Dr. N.J. Krom, bahwa untuk pergi ke Bubat disamakan pendapat dengan ke Wengker. Seperti kita ketahui, Perang Bubat terjadi sebagai akibat perkawinan politik, yaitu salah satu cara Majapahit menaklukkan kerajaan di sekitarnya. Dalam hal ini, meski Wengker adalah kerajaan kekuasaan Majapahit, tetapi kekuatan Wengker sangat diperhitungkan Majapahit kala itu. Dalam kurun waktu ini, dari berbagai sumber memang jarang diungkap keadaan dalam kerajaan Wengker sendiri, karena memang peran Wijaya Rajasa lebih banyak di Majapahit dibanding memimpin kerajaannya sendiri. Ada yang memperkirakan pusat pemerintahan Wengker pada saat itu berada di sekitar Kecamatan Sambit Ponorogo. Wijaya Rajasa meninggal pada tahun 1310 Saka, dimakamkan dengan nama Wisnu Bawono. Era kepemimpinan Wengker di masa Majapahit berikutnya adalah Dia Suryawikrama Girisawardhana. Ia adalah anak Dia Kertawijaya. Ia memimpin Wengker sejak ayahnya masih memimpin kerajaan Majapahit tahun 1447 hingga 1451 Masehi. Setelah kekosongan kekuasaan selama 3 tahun, ia memimpin Majapahit selama 10 tahun, yaitu tahun 1456 hingga 1466 Masehi. Dalam kitab Pararaton, ia bergelar Bre Hyang Purwawisesa. Ia meninggal tahun 1466 Masehi dan dimakamkan di Puri. Sampai masa ini, nama Wengker masih disebut-sebut dalam sejarah Majapahit. Wengker di masa Kerajaan Demak Bintoro. Di akhir kejayaan Majapahit, yang mana wilayah Majapahit terpecah-pecah. Wilayah seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Surabaya memerdekakan diri. Kerajaan kecil yang tumbuh menjadi besar adalah Kesultanan Demak yang diperintah Raden Patah sekitar awal abad ke-16. Demak menguasai kota-kota pesisir lain seperti Lasem, Tuban, Gresik, dan Sedayu. Raden Patah diakui sebagai pemimpin kota-kota dagang pesisir dengan gelar Sultan. Dari Demak, agama Islam disebarkan di seluruh Jawa, bahkan di luar Jawa. Raden Patah adalah putra Prabu Majapahit dengan putri Cina yang pada waktu itu hamil muda, diberikan kepada Arya Damar. Setelah lahir diberi nama Raden Patah. Prabu Majapahit yang mempunyai istri putri Cina adalah Brawijaya terakhir. Arya Damar menyatakan kepada permaisurinya bahwa putranya tersebut akan menjadi raja Islam yang pertama di Jawa. Sebagaimana kita ketahui, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa adalah Demak. Pada saat Raden Patah menginjak dewasa, kerajaan Hindu Majapahit telah mulai runtuh, yang disebabkan perlawanan kaum bangsawan yang telah mendirikan kota di pantai utara dan mendapat dukungan Islam. Kesempatan ini dipergunakan Raden Patah menemui Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Patah mengutarakan beberapa hal mengenai Majapahit yang telah lemah. Raden Patah tinggal di rumah Raden Rahmat untuk belajar beberapa hal setelah cukup diberi kedudukan di Bintoro. Bintoro dikembangkan atas dasar Islam. Mendengar hal tersebut, Raja Majapahit Prabu Brawijaya mengangkat Raden Patah menjadi Mangkubumi di Bintoro. Berkat dukungan para wali, Bintoro berkembang menjadi kerajaan Islam pertama
dengan nama Demak tahun 1481 Masehi di bawah pimpinan Raden Patah dengan gelar Panembahan Jimbun. Seiring munculnya Demak, Mojopahit semakin parah dilanda krisis. Brawijaya telah diganti atau direbut di Desa Wardana yang sebenarnya tidak berhak atas tahta Mojopahit. Pada waktu itu Brawijaya terakhir telah memberi wilayah kekuasaan kepada Raden Patah yang kelak di kemudian hari berkembang menjadi Kerajaan Demak. Hal yang berbeda dialami putra Brawijaya V yang lain yang bernama Raden Katong yang belum mempunyai wilayah kekuasaan. Hingga terdengar berita bahwa sebelah timur Gunung Lawu ada seorang demang dari Kutu yang tidak mau menghadap ke Mojopahit. Maka Raden Katong disuruh menghadapkan demang tersebut ke Mojopahit. Selain itu, Raden Katong masuk Islam. Demang Kutu tersebut adalah Ki Ageng Suryo Ngalam atau terkenal dengan sebutan Kutu. Ia punggawa Mojopahit yang masih termasuk kerabat keraton. Maka oleh Prabu Kertabumi atau Brawijaya V, ia diberi jabatan Demang. Kademangan Kutu atau Surukubang, wilayahnya adalah bekas Kerajaan Wengker, yang mana seiring semakin lemahnya Mojopahit, Ki Ageng Kutu meneruskan tata cara dan adat Kerajaan Wengker yang dahulu. Para pembantu dan punggawa diajarkan bela diri dan berperang serta tapa brata. Sementara itu, Raden Katong datang ke wilayah Wengker bersama dengan Selo Aji. Mereka menemui Ki Ageng Mirah yang merupakan putra Ki Ageng Gribik, seorang ulama dari Malang. Ki Ageng Mirah adalah penyebar Islam di Wengker. Banyak hal penting yang dijelaskan Ki Ageng Mirah kepada Raden Katong, termasuk kesulitannya dalam menyebarkan agama Islam. Mereka kemudian sepakat berjuang bersama. Raden Katong atas dasar pemerintahan, sedangkan Ki Ageng Mirah atas dasar penyebaran agama Islam. Mereka selalu koordinasi terhadap apa yang mereka hadapi dalam perjuangan ini. Ki Ageng Mirah senang mendapat mitra Raden Katong karena masih keturunan Mojopahit. Masalah Raden Katong adalah Ki Ageng Kutu tidak mau menghadap ke Mojopahit, sedang Ki Ageng Mirah kesulitan dalam menyebarkan agama Islam. Pihak Raden Katong berusaha melakukan pendekatan persuasif terhadap pihak Ki Ageng Kutu. Antara lain dilakukan Ki Ageng Mirah terhadap Ki Ageng Kutu secara dialogis agar Ki Ageng Kutu bersedia menghadap ke Mojopahit. Tapi Ki Ageng Kutu menolak dengan alasan antara lain Kerajaan Mojopahit yang memberi pintu bagi penyebaran agama Islam. Padahal wilayah Wengker kebanyakan menganut agama sendiri, yaitu Hindu dan Buddha. Dia menganggap penyebaran Islam dipimpin Raden Patah, dan justru Mojopahit mengangkatnya menjadi penguasa Demak Bintoro. Ki Ageng Mirah menjelaskan bahwa pengangkatan Raden Patah tidak salah karena masih putra Brawijaya V. Tapi Ki Ageng Kutu tetap menganggap hal yang dilakukan Mojopahit merupakan hal yang menyalahi aturan kerajaan sendiri. Akhirnya, upaya dialogis yang dilakukan Ki Ageng Mirah gagal. Upaya persuasif dari pihak Raden Katong yang gagal dilaporkan kepada Prabu Brawijaya V, dan langkah yang dilakukan Brawijaya adalah mengirim pasukan Mojopahit untuk menumpas Ki Ageng Kutu. Rombongan pasukan tersebut dipimpin oleh Raden Katong. Pada dasarnya, Raden Katong enggan bermusuhan dengan pihak Wengker, mengingat jasa Ki Ageng Kutu terhadap Mojopahit begitu banyak. Tetapi Selo Aji memberi nasihat bahwa apa yang dianggap Ki Ageng Kutu benar adalah menurut Ki Ageng Kutu sendiri, sedangkan pihak kerajaan menganggap hal yang menyalahi aturan, dan raja pun langsung memerintahkan untuk menumpas. Maka ia menasehati Raden Katong untuk tidak ragu-ragu bertindak. Maka singkat cerita, terjadilah peperangan antara tentara Mojopahit yang dipimpin Raden Katong beserta Ki Ageng Mirah dan Selo Aji serta beberapa tokoh lain. Jalannya peperangan, termasuk di dalamnya strategi perang yang dilakukan, tidak dibahas di tulisan ini. Maka pada tahun 1468 Masehi, Kutu sebagai ibu kota Wengker jatuh ke tangan Raden Katong dan bala tentaranya. Ki Ageng Kutu bisa dikalahkan, tetapi tidak ditemukan jasadnya.
atau musnah di bukit yang kemudian disebut dengan Gunung Pacin. Ki Honggolono sebagai tangan kanan Ki Ageng Kutu tewas dalam pertempuran ini. Raden Katong sangat terharu melihat kematian Ki Honggolono dan musnahnya Ki Ageng Kutu, mengingat mereka berdua adalah para perwira yang berjasa besar kepada Mojopahit, terutama ketika merebut kembali Wengker yang sempat dikuasai Kediri. Konsolidasi dalam keluarga Ki Ageng Kutu juga dilakukan antara lain menikahi dua putri Ki Ageng Kutu, yaitu Niken Sulastri dan Niken Kendini. Putra pertama Ki Ageng Kutu yang bernama Suro Handoko menggantikan kedudukan ayahnya di Kademangan Kutu. Suryo Ngalim dijadikan kepala desa Ngampel. Waro Gunuseco menjadi kepala desa di Siman. Waro Trumejo di Gunung Loreng, Selahung. Setelah bisa menguasai bekas kerajaan Wengker, Raden Katong mendirikan kadipaten baru dengan nama Ponorogo. Pono artinya pintar atau mengerti benar. Rogo artinya badan atau jasmani. Ada pula yang menyebutkan dari asal kata pramana yang artinya rahasia hidup, dan raga yang artinya badan atau jasmani. Kadipaten Ponorogo berdiri tahun 1496 Masehi dengan Raden Katong sebagai adipati pertama dengan gelar Kanjeng Panembahan Batara Katong. Kronologi kekalahan Ki Ageng Kutu atau Suryo Ngalam. Pada zaman dahulu di daerah Jawa Timur bagian selatan, tepatnya di daerah Ponorogo, dulu belum diberi nama. Tinggallah seorang sakti mandraguna dengan nama Ki Suryo Ngalam. Dia memiliki seorang anak perempuan bernama Niken Kendini, dan dia pun juga memiliki sebuah padepokan dengan nama Padepokan Surukubeng. Di dalam kehidupannya, ia dikenal sebagai orang yang baik. Dia memiliki dua senjata pamungkas, yaitu sebilah keris yang diberi nama Condong Rawe dan sebilah tombak dengan nama Jabardas yang dijadikannya sebagai sumber utama kekuatannya. Pada saat itu pula, raja dari kerajaan Mojopahit yang bernama Brawijaya memerintahkan anaknya yang bernama Batara Katong untuk menyebarkan agama Islam yang dulunya masih beragama Hindu di bagian selatan. Beberapa saat kemudian, pengikut dari Batara Katong semakin banyak. Namun pada saat itu, Suryo Alam menolak ajakan Batara Katong untuk masuk Islam karena teguh dalam menganut agama Hindu. Dan akhirnya karena perbedaan tersebut, mereka mulai saling bermusuhan. Tapi sebelum permusuhan semakin berlanjut, Batara Katong berpura-pura menyerah kepada Suryo Alam, dan itu pun berhasil. Suryo Alam tak merasa curiga sedikit pun. Setelah lama tinggal bersama dengan Suryo Alam, Batara Katong telah mengetahui apa kelemahan dari Suryo Alam, yaitu sebilah keris yang dimilikinya. Karena Batara Katong telah lama tinggal dengan Suryo Alam, benih-benih cinta mulai tumbuh pada Niken Kendini, dan akhirnya mereka berdua menikah. Setelah pesta pernikahan selesai, di tengah malam, Batara Katong menyuruh Niken untuk mengambil keris yang dimiliki oleh ayahnya tersebut. Beberapa saat setelah Niken mengambil keris yang dimiliki oleh ayahnya tersebut, Batara Katong mengatur siasat untuk melakukan penyerangan kepada Padepokan Surukubeng. Di saat tengah malam menjelang, pasukan Batara Katong datang menyerang, dan akhirnya banyak dari pasukan pengikut Suryo Alam yang tewas. Setelah terpojok, Suryo Alam memilih kabur menuju ke arah timur, dan di saat pelariannya, dia melihat sebuah pohon besar berdiri kokoh. Dan dengan kesaktian yang dimiliki olehnya, dia bersembunyi di dalamnya. Namun hal tersebut diketahui oleh pasukan Batara Katong, dan akhirnya Batara Katong menyuruh pasukannya untuk membakar pohon tersebut, dan akhirnya pohon tersebut hangus tak tersisa. Sekarang tempat itu diberi nama Poh Gosong. Namun dengan kesaktian yang dimiliki olehnya, dia bisa melarikan diri menuju ke arah utara, dan di saat pelariannya, dia melihat poh yang besar, dan dengan kesaktiannya, dia bersembunyi di dalamnya, tapi tetap ketahuan pasukan Batara Katong, dan akhirnya pohon tersebut ditebang. Namun setelah ditebang, pohon tersebut tidak terdapat siapa-siapa.
Dengan ilmu yang dimiliki Bathara Katong, mengetahui bahwa Surya Alam telah berlari menuju ke arah selatan, yang pada saat itu di sebuah desa terdapat pesta perkawinan. Akhirnya terlihat menuju ke pesta itu untuk bersembunyi. Akhirnya pasukan Bathara Katong mengejarnya ke tempat itu. Saking ramai dan penatnya karena pesta, pasukan Bathara Katong tidak berhasil menangkap Surya Alam, dan dia pun kembali berlari menuju ke selatan. Namun sebelum terlalu jauh, pasukan Bathara Katong berhasil menjebaknya atau membelancang dari 4 sisi. Namun lagi-lagi dia berhasil kabur, dan dia menuju ke arah sebuah gunung, dan dia berlari menuju ke atas gunung itu. Dan saat para pasukan mencarinya, dia sudah tidak ditemukan. Beberapa hari kemudian, dari arah mata air yang ada di gunung tersebut tercium aroma bacin. Para pasukan dan Bathara Katong mengira bahwa aroma itu berasal dari bangkai Surya Alam. Beberapa hari kemudian, Bathara Katong dan istrinya dibantu oleh pasukannya menebang hutan yang ada di daerah itu untuk membentuk sebuah padepokan yang diberi nama Padepokan Ponorogo. Menurut Babat Ponorogo atau Purwowijoyo 1997, setelah Raden Katong sampai di wilayah Wengker, lalu memilih tempat yang memenuhi syarat untuk permukiman, yaitu di Dusun Pelampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan sekarang. Melalui situasi dan kondisi yang penuh dengan hambatan, tantangan yang datang silih berganti, Raden Katong, Seloaji, dan Ki Ageng Mira beserta pengikutnya terus berupaya mendirikan pemukiman. Sekitar 1482 Masehi, konsolidasi wilayah mulai dilakukan. Tahun 1482 hingga 1486 Masehi, untuk mencapai tujuan menegakkan perjuangan dengan menyusun kekuatan. Sedikit demi sedikit kesulitan tersebut dapat teratasi. Pendekatan kekeluargaan dengan Ki Ageng Kutu dan seluruh pendukungnya ketika itu mulai membuahkan hasil. Dengan persiapan dalam rangka merintis mendirikan kadipaten didukung semua pihak, Bathara Katong atau Raden Katong dapat mendirikan Kadipaten Ponorogo pada akhir abad ke-15. Dan ia menjadi adipati yang pertama. Sejarah berdirinya, Kadipaten Ponorogo berdiri pada tanggal 11 Agustus tahun 1496 Masehi. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala di daerah Ponorogo dan sekitarnya. Juga mengacu pada buku Handbook of Oriental History, sehingga dapat ditemukan hari wisuda Bathara Katong sebagai adipati Kadipaten Ponorogo. Bathara Katong adalah pendiri Kadipaten Ponorogo yang selanjutnya berkembang menjadi Kabupaten Ponorogo. Asal-usul nama Ponorogo mengutip dari buku Babat Ponorogo karya Purwowijoyo 1997. Diceritakan bahwa asal-usul nama Ponorogo bermula dari kesepakatan dalam musyawarah bersama Raden Bathara Katong, Kyai Mira, Seloaji, dan Joyodipo pada hari Jumat saat bulan purnama, bertempat di tanah lapang dekat sebuah gumuk atau wilayah Katongan sekarang. Di dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa kota yang akan didirikan dinamakan Pramanaraga, yang akhirnya lama-kelamaan berubah menjadi Ponorogo. Pramanaraga terdiri dari dua kata, Pramana yang berarti daya kekuatan, rahasia hidup, Permono, wadi, sedangkan raga berarti badan atau jasmani. Kedua kata tersebut dapat ditafsirkan bahwa di balik badan atau wadak manusia tersimpan suatu rahasia hidup atau wadi berupa olah batin yang mantap dan mapan, berkaitan dengan pengendalian sifat-sifat amarah, aluama, sufiyah, dan mutmainah. Manusia yang memiliki kemampuan olah batin yang mantap dan mapan akan menempatkan diri dimanapun dan kapanpun berada. Demikian sedikit tentang sejarah perjalanan Kerajaan Wengker yang eksis selama kurang lebih 500 tahun, yang mana meskipun kerajaan kecil, tetapi sangat diperhitungkan kekuatannya oleh kerajaan-kerajaan besar seperti Kahuripan dan Mojopahit,
serta peletak dasar-dasar pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari daerah sekarang yang bernama Ponorogo ini.